Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang kami rasakan dalam hidup kami. Apa yang rindu kami nyatakan hari ini Tuhan, bahwa kami mau belajar untuk tetap percaya sekalipun kami belum melihat. Percaya sekalipun tidak mengerti akan apa yang kami alami saat ini. Ini hati setiap kami Tuhan Yesus. Datang menyembah Engkau. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik, semuanya datang darimu. Karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Mari nyatakan iman kita bersama-sama. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Apa yang kami mau percaya, kami mau nyatakan. Rencana yang terbaik, semuanya datang darimu. Amin. Karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Tetap hati kami mau percaya kepadamu Tuhan. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Ku mau tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik selalu darimu Tuhan. Rencana yang terbaik, oh, semuanya
syarat, tanpa syarat, takkan goyah. takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Tetap percaya, tetap berserah dalam rencanamu. Tetap percaya, tetap berserah dalam rancanganmu. Sekalipun apa yang kami lihat saat ini tidak seperti apa yang kami harapkan, namun kami mau tetapkan hati kami untuk selalu percaya kepadamu Tuhan. Percaya bahwa rencanamu selalu yang terbaik dalam hidup kami. Percaya bahwa rancanganmu yang terbaik, jalanmu yang terbaik Tuhan. Setiap caramu, rencanamu, itu yang terbaik dalam kami. Ku mau percaya, ku mau berserah, ku mau percaya. Hati setiap kami mau tetap percaya Tuhan. Sekalipun saat ini kami belum melihat, sekalipun saat ini kami belum mendengar, belum mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidup kami, kami mau tetap percaya padamu Tuhan. Selamanya percaya, selamanya percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ini hati setiap kami Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam rencanamu dan rancanganmu yang terbaik. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Mari yang percaya kepada Tuhan, nyatakan bersama-sama. Tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, amin, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan aku tetapkan hatiku. Untuk percaya tanpa syarat, dan takkan goyah untuk percaya kepada Tuhan. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Senangkan hatimu, senangkan hatimu Tuhan. Oh, oh, oh.
semua ke dalam rancangan-Mu Tuhan. Sebab kami percaya rencana-Mu, rancangan-Mu tidak pernah gagal dalam hidup kami Tuhan. Selalu setia, selalu terbukti, selalu ajaib. Oh, tetap percaya kepadamu, kepada rencana-Mu yang selalu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Sekalipun tidak mudah, tapi mau kami tetap percaya bahwa apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami selalu baik adanya, selalu sempurna adanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Ini setiap hati kami yang mau percaya kepada rencana dan rancangan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, yang ku tahu Kau ada bersamaku, tak pernah ku ragukan janji-Mu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencana-Mu terbaik bagiku. Selalu yang terbaik apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Nyatakan bersama-sama, apapun yang terjadi di dalam hidupku, apapun yang terjadi di dalam hidupku, yang ku tahu Kau ada bersamaku, tak pernah ku ragukan janji-Mu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencana-Mu terbaik, tak pernah ku ragukan. Selalu kami mau percaya akan janji dan rencana-Mu Tuhan di hidup kami. Amin. Sepenuhnya percaya akan rencana-Mu terbaik bagiku. Kami mau tetap berjalan Tuhan, tetap percaya. Walaupun takkan mudah, ku tetap percaya. Semua menyatakan kebaikan bagiku, tak pernah ku
selalu yang terbaik di dalam hidupku. Ini yang kami nyatakan di hadapan Tuhan saat ini. Apapun yang terjadi kami mau tetap katakan, Kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rancanganmu terbaik untuk selamanya. Kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Kau baik dalam hidupku. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rancanganmu terbaik. Yang percaya angkat tanganmu, katakan bersama-sama, Kau baik Tuhan. Kau baik walau keadaan, rencanamu terbaik. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kau baik walau yang kulihat, rencanamu terbaik. Engkau baik Tuhan. Kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik untuk selamanya.
Sekalipun apa yang kami lihat hari ini di depan mata kami sedang tidak baik, namun hati kami percaya tetap Engkau Tuhan yang baik. Sekalipun apa yang kami lihat hari ini tidak seperti apa yang kami harapkan, tetap kami mau berkata, Engkau Tuhan yang baik. Rencanamu, rancanganmu yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik walau keadaan tak baik, rencanamu terbaik. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rancanganmu terbaik. Sebab yang ajaib selalu Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Apa yang Tuhan janjikan pasti akan selalu digenapi dalam hidup kami. Dan itu yang kami percaya seumur hidup kami. Kasih setiamu besar untuk selama-lamanya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaanmu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Tetaplah percaya di dalam kasih setia-Mu. Katakan bersama-sama. Sungguh besar setiamu dalam hidup. Kau nyatakan bagiku. Amin. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaanmu, kemuliaanmu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, janjimu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Tetap kami mau percaya kepada-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu. Kau nyatakan
percaya, ku percaya. Dalam janji-Mu Tuhan, di dalam kasih setia-Mu, di dalam rancangan-Mu Tuhan, ku mau percaya, ku mau percaya bahwa kuasa-Mu nyata dalam hidup kami, bahwa keajaiban-Mu nyata dalam hidup kami. Kami mau tetap percaya, kuasa-Mu tak terbatas selamanya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami sebagai tanda kami percaya bahwa kuasa-Mu sanggup menolong setiap kami. Kuasa-Mu sanggup memulihkan hidup kami Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak berdaya kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ini yang kami percaya saat ini Tuhan Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu
dalam hidup kami Tuhan. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu di saat ku tak berdaya. Amin. Sempurnalah kuasa-Mu atas setiap kami yang percaya kepada Engkau Tuhan. Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saat ini kami percaya kuasa-Mu dan mujizat-Mu nyata atas setiap kami Tuhan. Nyatalah pertolongan-Mu, nyatalah keajaiban-Mu atas setiap kami yang percaya kepada-Mu Tuhan, yang percaya kepada-Mu. Mujizat-Mu nyata dalam kelemahanku, dalam ketakutanku. Kuasa-Mu sempurna, kuasa-Mu nyata Tuhan. Dalam kebimbanganku, dalam kekhawatiranku, mujizat-Mu dan kuasa-Mu nyata atas setiap kami Tuhan. Tetap kami percaya, tetap kami percaya kepada-Mu. Saat ini kami percaya Tuhan, bahwa kuasa-Mu sedang digenapi dan dinyatakan atas setiap kami. Kuasa-Mu yang tidak terbatas memenuhi setiap kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Untuk apapun yang sedang saudara alami hari ini, mari datang kepada Tuhan. Sembah Tuhan. Dan penyembahan kita hari ini adalah bentuk kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan, saudara. Mari bawa hidupmu kepada Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari nyatakan bersama-sama. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Amin. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Mujizat itu nyata atas setiap kami. Mujizat dan kuasa-Mu nyata atas setiap kami yang saat ini datang memuji menyembah Engkau Tuhan. Yang datang mengangkat tangan kami kepada-Mu. Dan kami katakan kami percaya. Untuk selama-lamanya kami punya Tuhan yang ajaib. Untuk selama-lamanya kami punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup kami. Tuhan yang selalu ajaib. Tuhan yang selalu
seperti Engkau mengasihiku. Tidak ada yang lain selain Yesus Tuhan yang sanggup menjawab doa kami. Ini yang kami percaya. Seluruh doaku, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup merawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan aku percaya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan kami ajaib, Tuhan kami dahsyat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Atas setiap tangan-tangan yang terangkat saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan yang ajaib, Tuhan kami yang dahsyat sedang turun tangan memulihkan, menolong, menyembuhkan, menyelamatkan dan memberkati setiap kami. Kami mau percaya, kami mau percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah untuk selama-lamanya hati kami mau tetap percaya keajaiban-Mu, kedahsyatan-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Mari saudaraku, sekali lagi kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Nyatakan iman kita. Aku percaya, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan Kau turun tangan, Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan, Kau turun tangan memberkatiku. Tema dari 60 Minute Worship saat ini adalah kupercaya janji Tuhan. Dan dari setiap kita, pasti Bapak Ibu Saudara akan selalu mempercayai janji Tuhan dalam hidup kita. Mari kita buka firman Tuhan di Mazmur 18 ayat 31. Demikian firman Tuhan bunyinya. Adapun Allah, jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Saya ingin menyoroti kata janji Tuhan adalah murni. Dari kata janji Tuhan adalah murni, Bapak Ibu Saudara,
ketika kita melihat dari terjemahan bahasa Inggrisnya, King James Version, the word of the Lord is tried. Yang artinya janji Tuhan itu terbukti. Kata dari the word adalah firman Tuhan, yang intinya adalah instruksi Tuhan dalam kehidupan kita, atau dalam bahasa Ibraninya Torah. Kemudian murni dalam bahasa Inggrisnya ini adalah tried, teruji seperti perak yang diuji dalam api, refine, yang dalam bahasa Ibraninya adalah saraf. Dan dari kata saraf ini, kita belajar bahwa firman Tuhan ini memang sudah teruji, Bapak Ibu Saudara. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kenapa kita harus percaya sama janji Tuhan? Seringkali dalam hidup ini kita selalu mencari kepastian dalam hidup. Apa yang membuat hidup kita ini tidak nyaman, sukar bagi kita itu untuk menjalani hidup dengan pasti adalah karena kita tidak mendapatkan sebuah kepastian. Banyak sekali ketidakpastian dalam hidup ini. Ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian pekerjaan, ketidakpastian dalam hubungan, ketidakpastian dalam lingkungan, dalam keluarga. Karena ketidakpastian inilah, saya yakin Bapak Ibu Saudara pasti mencari satu pribadi yang pasti, yaitu Yesus Kristus. Dan inilah mengapa firman Tuhan itu adalah yang paling pasti dari semua yang pasti. Setidaknya ada 3 rahasia firman Tuhan kenapa bisa disebut teruji. Yang pertama, firman Tuhan itu merupakan sebuah kebutuhan. Mazmur 42 ayat 2, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Sungguh indah pemazmur melukiskan firman Tuhan itu seperti sungai yang dirindukan oleh rusa. Pada zaman dulu, rusa itu ketika mau berlari dari pemangsanya, mereka pasti nggak akan jauh-jauh dari sungai. Karena dari sungai itulah mereka bisa minum dan juga bisa menyamarkan bau mereka dari pemangsa. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Kebutuhan kita itu adalah selalu dekat dengan firman Tuhan. Ketika hidup kita ini mulai kering, mulai tidak tentu arah tujuan, tidak tahu apa yang harus kita lakukan dalam masalah kita, firman Tuhan mengatakan bahwa datanglah kepadanya. Datang kepada Tuhan, karena itulah sebenarnya sumber kebutuhan kita. Dan kebutuhan kita itu apa? Mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan dan membaca firman Tuhan yang ternyata itu adalah kebutuhan. Tidak cuma untuk jiwa kita, tetapi juga untuk roh kita, Bapak Ibu Saudara. Karena ada ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa apa yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Iman terbentuk oleh karena firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika engkau mengatakan bahwa saya adalah orang yang beriman, tapi Anda tidak pernah membaca firman Tuhan, Anda bukanlah orang yang beriman. Karena dari mana kita tahu Tuhan kita, kalau kita tidak membaca firman Tuhan? Karena disitulah disebut firman Tuhan itu adalah sebuah kebutuhan. Tidak bisa tidak. Kemudian, rahasianya yang kedua. Firman Tuhan itu adalah sesuatu yang terutama. Matius 22 ayat 37-38 demikian bunyinya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Di sini Yesus mengatakan bahwa firman Tuhan itu adalah yang terutama. Apa itu? Mengasihi Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita memegang janji Tuhan, memegang firman-Nya, memegang perintah-perintahnya, kita dikatakan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Mengasihi Tuhan. Suatu ketika anak saya berbuat kesalahan, Bapak Ibu Saudara. Dan waktu berbuat kesalahan, entah apapun itu kesalahannya, sudah pasti kita sebagai orang tua menegur.
Dan waktu menegur, selalu yang ditekankan adalah, apa kamu ingat apa nasihat Daddy, apa nasihat Mommy? Dan ketika anak saya itu try to remember, mencoba mengingat-ingat, kenapa kau melupakan? Inilah sebabnya ketika kau melupakan, jangan lari-lari. Nanti ada barang yang jatuh. Jatuhlah barang pada waktu itu. Dan pertanyaan yang kami tanyakan, apa kamu mengingat apa kata Daddy and Mommy? Seringkali juga seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ada banyak masalah terjadi dalam hidup kita, tapi sebenarnya itu bukan karena pihak luar. Karena kita sendiri yang tidak menyimpan atau tidak mendengarkan firman Tuhan. Itulah firman Tuhan sebagai yang terutama. Dan rahasia yang ketiga adalah firman Tuhan itu harus diperkatakan. Yosua 1 ayat 8, demikian bunyinya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya apa? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu diperkatakan. Perkatakan. Orang-orang Yahudi ketika membaca Torah atau membaca Taurat, mereka juga memperkatakannya. Mereka tidak hanya membaca, tapi mereka juga perkatakan. Pernah lihat anak-anak menghafal materi sekolah? Mereka membaca berulang-ulang sampai hafal. Dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara, kita tidak diajarkan untuk hanya hafal firman Tuhan, tapi memperkatakannya. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah firman Tuhan yang hidup. Waktu kita memperkatakan firman Tuhan, something in the atmosphere, sesuatu di atmosfer itu terjadi perubahan. Ini perubahan. Anda mau tahu kenapa hidup Anda tidak berubah-berubah? Kau tidak pernah memperkatakan firman Tuhan. Tapi kalau engkau hidupmu berubah, perkatakan firman Tuhan. Imani supaya terjadi. Karena di kitab Yosua, mengapa Yosua bisa berhasil menaklukkan daerah Kanaan? Karena dia punya habit memperkatakan terus-menerus, berulang-ulang. Apapun yang terjadi, berulang-ulang. Ini adalah salah satu rahasia kekuatan firman Tuhan yang teruji. Ketika Yosua memperkatakan berulang-ulang, dia berhasil. Tuhan juga mau kita berhasil, Bapak Ibu Saudara. Tuhan juga mau kita tidak hanya dekat dengan Dia, tapi Tuhan juga mau supaya kita berhasil dengan memperkatakan dan menyimpan firman yang di dalam hati. Jadi demikian 3 rahasia firman Tuhan yang teruji. Yang pertama, firman Tuhan adalah kebutuhan kita. Tanpa firman Tuhan, kita akan mati, kita akan binasa. Yang kedua, firman Tuhan adalah yang terutama. Menyimpan firman Tuhan dan janji Tuhan itu menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan yang adalah segalanya. Dan yang ketiga, firman Tuhan harus diperkatakan. Inilah yang membuat firman Tuhan memiliki pengaruh, impact, kekuatan di dalam hidup kita. Dan demikianlah firman Tuhan, dan puji Tuhan karena orang-orang yang setia akan firman Tuhan, orang-orang yang setia akan janji Tuhan. Ada banyak jawaban-jawaban doa selama minggu-minggu ini. Ada yang mengalami kesembuhan dan pemulihan hati dari kegagalan hubungan dalam percintaan, puji Tuhan. Karena firman Tuhan yang dipegang dengan teguh, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kekuatan. Kemudian juga ada yang mengalami damai sejahtera dan memperoleh kekuatan yang baru setelah berdoa dan mengikuti ibadah penyembahan. Puji Tuhan, karena firman Tuhanlah yang menyembuhkan segalanya. Dan yang terakhir ada yang memperoleh dana untuk kebutuhan keluarga. Puji Tuhan, Tuhan cukupkan segala sesuatunya. Dan inilah pokok doa yang telah masuk pada kami. Yang pertama, agar diberikan kelancaran dalam perkuliahan dan menghadapi ujian kompetensi. Kemudian kerinduan memperoleh pekerjaan yang baik, kelepasan dari narkoba dan judi online, pemulihan hati setelah difitnah oleh orang lain, dan pemulihan hubungan keluarga. Mari saudara-saudara, kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, kami boleh
belajar pada hari ini bahwa firman-Mu itu ya Tuhan adalah pasti dari segalanya. Karena itu kami mau percaya akan janji-janji-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa pada saat ini untuk jemaat-Mu yang memohon diberikan kelancaran dalam perkuliahan. Tuhan, Kau berikan hikmat, wisdom dari Engkau ya Tuhan, agar diberikan kelancaran dan perkuliahan, menghadapi ujian dengan baik sehingga memperoleh nilai yang memuaskan di dalam Kau ya Tuhan. Yang kedua, kerinduan untuk memperoleh pekerjaan yang baik. Tuhan, di tengah-tengah ketidakpastian ekonomi ini, biarlah Tuhan kiranya Kau memberkati jemaat-Mu yang saat ini sedang mencari pekerjaan, sehingga Engkau yang akan memberikan pekerjaan ya Bapa, pekerjaan yang baik yang dapat memuliakan Engkau Tuhan. Yang ketiga, kami berdoa untuk mereka agar jemaat-Mu saat ini memohon agar diberikan kelepasan dari narkoba dan judi online. Tuhan, Engkau yang akan memberikan kelepasan dari narkoba, judi online. Kami saat ini bersepakat mengikat mematahkan setiap belenggu-belenggu dari narkoba dan judi online, sehingga mereka akan mendapatkan kesembuhan. Yang keempat, pemulihan hati setelah difitnah oleh orang lain. Kami berdoa ya Tuhan supaya Engkau memulihkan hati mereka yang difitnah. Kami berdoa ya Bapa agar kesembuhan-Mu turun kepada jemaat-jemaat-Mu yang saat ini mengalami hal ini ya Tuhan, sehingga mereka akan tetap terus berjalan di dalam Engkau. Yang terakhir, pemulihan hubungan keluarga. Kami berdoa ya Bapa agar Engkau yang akan memulihkan hubungan keluarga, memulihkan semua figur-figur laki-laki, ayah, figur mama, dan juga untuk anak-anak di dalam satu keluarga. Kami berdoa ya Bapa supaya Engkau yang akan memulihkan segenap hubungan keluarga dari para jemaat yang ada yang saat ini mengikuti 60 Minute Worship ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa agar semuanya dimeteraikan dengan kuasa salib-Mu, dengan darah-Mu ya Tuhan, sehingga jawaban doa saat ini tercapai. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa ini, bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk pemimpin yang baru dilantik ya Tuhan. Kami berdoa supaya Pak Prabowo ya Tuhan dapat menjalankan fungsinya, menjalankan perannya sebagai Presiden Kepala Negara ya Tuhan. Dan Kau juga akan memilih pemimpin-pemimpin yang tepat Tuhan untuk bangsa ini, sehingga bangsa ini akan mengalami kemuliaan di dalam Engkau ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa ini, bangsa Indonesia, agar penuh dengan kemuliaan-Mu. Kami berkati bangsa ini, supaya bangsa ini mengalami prosperity, kemakmuran di dalam Engkau ya Tuhan. Dan kami berdoa juga ya Tuhan, agar bangsa ini ya Tuhan akan mengalami Engkau, mengalami lawatan-Mu ya Tuhan pada waktu-Mu ya Tuhan, sehingga bangsa ini memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, dan terimalah saat ini berkat dari Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan berikan Engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Diberkatilah pada waktu Engkau masuk, diberkatilah pada waktu Engkau keluar, diberkatilah segala lumbung-lumbungmu, dipulihkan segala sakit penyakitmu, disembuhkan semua dari sakit hati, dilepaskan dari segala belenggu-belenggu, dilepaskan dari segala hal yang akan menghambat Engkau untuk mencapai panggilan tertinggi dari Tuhan. Tuhan akan memberkati Engkau, Tuhan akan memenuhi Engkau dengan hadirat-Nya, kasih setia-Nya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih telah mengikuti 60 Minute Worship pada saat ini. Sampai jumpa pada 60 Minute Worship berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.